Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam, yang telah memperjuangkan agama Islam sampai saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya membuat video ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban saya, yaitu untuk mengerjakan tugas akhir kuliah saya, yaitu ilmu falak yang dibimbing langsung oleh Pak Firdaus. Semoga Bapak dan keluarganya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa sih itu ilmu falak. Jadi ilmu falak ini adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit, tentang peristiwa yang ada di langit. Jadi apa bedanya dengan ilmu astronomi? Jadi ada bedanya, yaitu ilmu astronomi yaitu meneliti benda-benda langit seluruhnya, seperti asteroid, batu-batu alam, planet-planet yang mencakup alam semesta ini. Sedangkan ilmu falak yaitu hanya mencakup tentang matahari, bulan, dan bumi, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya, seperti peristiwa gerhana yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gerhana, yaitu gerhana matahari. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gerhana matahari? Jadi gerhana matahari ini merupakan fenomena, jadi merupakan fenomena alam di mana matahari itu tertutup dengan bulan. Jadi pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada tegak pada garis lurus. Pada saat terjadi gerhana matahari ini, kondisi bulan itu gelap gulita seperti layaknya malam. Meski matahari ini kejadiannya itu siang, akan tetapi ketika terjadi gerhana matahari, kondisi bulan itu gelap layaknya malam. Meski gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, maupun sore hari, kondisi bumi itu gelap gulita. Jadi gerhana matahari ini adalah kejadian langka yang terjadi pada puluhan tahun maupun ratusan tahun. Maka orang-orang yang melihat langsung gerhana matahari ini merasakan ketakjuban, merasakan kebesaran yang Allah berikan kepada umatnya. Oke, seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, terjadinya gerhana matahari yaitu bagaimana posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada pada garis lurus, garis tegak lurus, yang dimana bumi ini berevolusi mengitari matahari, dan bulan juga sebagai satelit bumi berevolusi mengitari bumi. Maka sama-sama mengitari, maka terjadilah satu tegak lurus yang disebut dengan gerhana matahari. Ketika bumi, bulan, dan matahari sejajar, bayang bulan jatuh ke bumi yang menutupi matahari. Bayang-bayang bulan ini yang jatuh ke permukaan bumi ini memiliki dua bagian, yaitu bagian inti atau umbra dan bagian
tambahan atau pemumbra. Nah, dan beberapa ada nama-nama gerhana matahari ya. Macam-macam, banyak yang namanya gerhana matahari ya. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin, dan lain sebagainya. Dan ketika terjadi gerhana matahari ya, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat muslim disunahkan untuk melakukan sholat gerhana ya, seperti dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankhasifani limauti ahdin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabburu wa sallu wa tasaddaqu. Ya, yang artinya di sini sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Nah, jadi di sini dijelaskan apabila terjadi gerhana matahari, maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk sholat gerhana. Ya, kita perbanyak zikir, kita berbanyak doa, dan kita berbanyak bersedekah kepada yang membutuhkan. Nah, bagaimana sih tata cara mengerjakan sholat gerhana? Nah, yang pertama itu kita harus tahu niatnya dulu ya, nilai niat sholat gerhana matahari ya, yaitu usolli sunnata li kusufi syamsi imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, karena sholat gerhana ini dilakukan dengan berjamaah ya. Yang selanjutnya itu takbiratul ihram. Seperti biasa, takbiratul ihram yang pertama membaca iftitah, membaca al-fatihah, dan membaca surat-surat pendek. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ruku ya, ruku i'tidal sebanyak 2 kali ya. Yang uniknya sholat gerhana di sini yaitu dalam 2 rakaat ini ada 4 kali ruku ya, 4 kali ruku seperti sholat biasa, akan tetapi rukunya ditambah jadi 4 kali ya dalam 2 rakaat. Jadi 1 rakaat itu 2 kali ruku, dan 1 rakaatnya lagi itu 2 kali ruku. Nah, ketika selesai sholat gerhana itu selanjutnya yang dilakukan yaitu ada khatib ya, yang berkhutbah tentang gerhana ya, dan kita dianjurkan untuk perbanyak zikir dan perbanyak doa. Baik, dan ketika semua sudah selesai, kita dianjurkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Apabila gerhana mataharinya sudah selesai, kita dianjurkan untuk balik ke rumah masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang gerhana, yaitu gerhana matahari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next video guys.